Halo sobat semua, di dalam video ini mengandung informasi, proses, metode, teknik, cara yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan mesin genset yang sangat susah untuk dinyalakan. Maka sobat harus meluangkan waktu melihat video ini agar informasinya dapat diserap dan diketahui kepada sobat semua yang akan mencoba servis mesin genset secara mandiri. Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Bedal AJB Mis. Di project pembahasan kali ini saya akan mencoba memperbaiki mesin genset 4 tak merek Yamamoto. Nah, kondisinya seperti ini dan ini memang sudah lama tidak digunakan, berabu. Secara fisik aktualnya engkolnya bermasalah. Nanti akan saya coba cek masalahnya di mana. Dan ini adalah kondisi dari mesin genset ini. Oke, prosedur yang akan saya lakukan adalah yang pertama mengecek engkol, yang kedua mengecek pengapian pada busi, dan kemudian isi bahan bakar. Dan sepertinya ini tidak ada bahan bakar, kosong, kering. Nanti akan saya isi. Oke, setelah cek pengapian saya akan tes hidup. Nah, tapi langkah awalnya adalah saya akan mencoba memperbaiki engkolnya. Tidak bisa balik. Oke sobat, sebelum pengecekan engkol saya akan coba cek oli terlebih dahulu, masih ada atau tidak ada, karena oli pada mesin genset 4 tak itu sangat penting agar mesin yang di dalam terlumasi dengan baik. Oke, bisa sobat lihat oli masih ada tapi keadaannya sudah hitam. Next akan saya ganti oli. Oke, saya akan coba buka engkolnya terlebih dahulu. Oke sobat, ini adalah kondisi dari engkolnya. Sepertinya pernya melemah atau posisinya tidak pas, atau karena pengaruh diganti dengan tali tambang seperti ini. Banyak sisinya yang bersentuhan dengan dinding, maka kalau diganti dengan tali ini sepertinya tidak cocok, harus lebih kecil. Oke sobat, akan saya cek kondisi spring atau per balik yang ada di engkol ini. Terlalu lemah sepertinya untuk balik. Oke sobat, ini adalah kondisi dari springnya dan sepertinya bermasalah pada pegangan bagian ini yang di tengah yang menyentuh dinding dari covernya ini. Dan ini akan saya lepas saja. Next time akan saya ganti talinya. Oke sobat, nanti khusus video selanjutnya akan saya paparkan bagaimana cara memasang dan bagaimana proses cara kerja dari engkol ini. Nah, untuk pengengkolannya saya akan menggunakan tali ini saja. Untuk caranya nanti sobat akan tahu. Oke, next saya akan coba buka tangki untuk memeriksa busi. Oke sobat, selang bakar sudah mengeras. Nah, rencananya akan saya ganti aja. Saya akan beli baru. Oke, ini adalah kondisi bagian busi. Oke, akan saya buka. Sepertinya businya sudah kendor dan tidak ketat. Oke sobat, ini dia kondisi busi dari mesin genset 4 tak. Oke, pertama saya akan cek pengapian pada busi. Oke sobat, secara aktual tadi sudah ada pengapiannya dan mungkin di perekam video ini sobat bisa melihatnya. Oke, next akan saya pasang. Nah, saya akan coba menggunakan metode teknik pancingan. Di sebelumnya saya akan isi bahan bakar terlebih dahulu dan membeli selang bahan bakar. Nah, untuk menghidupkannya nanti akan saya gunakan metode teknik pancingan. Oke sobat semua, selang bahan bakar sudah saya beli dan ini harganya 2000. Kemudian akan saya isi bahan bakarnya. Oke, cukup sedikit hanya untuk pengetesan. Oke, kemudian setelah ini akan saya posisi on kan. Setelah itu akan saya cek minyaknya turun sampai ke pembuangan karburator atau tidak. Oke sobat, sepertinya kering, minyak masih belum turun sepertinya, atau karena ada sumbatan atau juga karena kotor karburatornya. Sobat bisa lihat sendiri kondisi karburator seperti ini, kotor. Oke, saya buka dulu sedikit, saya miringkan tangkinya agar minyaknya turun. Oke, minyak turun ya, bisa lihat sendiri minyak sudah keluar. Akan saya tutup, saya kencangkan. Oke, jangan terlalu kencang. Setelah itu
saya akan gunakan. Oke, setelah itu saya pancing menggunakan minyak. Oke sobat, sudah saya masukkan pancingan minyaknya. Saya posisikan seperti ini, dan sepertinya ada kebocoran di keran minyaknya. Sobat bisa lihat sendiri. Oke, setelah pancing, coba pasang businya. Saya pasang kepala businya. Saya pastikan minyak harus turun ke bawah. Kalau minyak di tangki sedikit, akan saya buat seperti ini biar minyaknya turun. Dan itu ada masalah pada kerannya, minyaknya terus keluar, menetes ataupun rembas. Oke, akan saya coba tes engkol ada atau tidak tanda-tanda kehidupannya. Nah, ini cara saya mengengkol menggunakan tali. Jika engkolan rusak, sobat bisa lakukan seperti ini, putar gulungan searah jarum jam. Oke, sarwar sudah saya pastikan posisi on, dan kemudian akan saya tarik. Oke, pengengkolan pertama gagal. Oke sobat, sepertinya saya harus cek bagian dalam karburator dan filter udara yang di sini seperti apa kondisinya. Oke sobat, sepertinya busa atau filter udara yang di dalam sini sudah tidak dipasang oleh pemiliknya. Lanjut, akan saya tes itu. Oke sobat, ini adalah alat setel busi filler gig. Saya akan coba setel celah businya. Nah, untuk penyetelan celah busi pada mesin genset dengan baik dan benar, sobat bisa lihat video saya di beranda channel saya. Sana sudah saya jelaskan bagaimana cara penyetelan yang baik dan benar. Sobat bisa ikuti langkahnya. Dan di pembahasan project kali ini, menghidupkan mesin genset yang membutuh ini tidak saya jelaskan lagi agar durasi video tidak terlalu panjang. Oke sobat, terlalu lebar, akan saya rapatkan lagi. Oke, saya rasa sudah pas. Tapi sebelumnya akan saya bersihkan dulu kepala businya menggunakan brush kawat. Oke, akan saya pasang kembali. Akan saya tes. Oke sobat, saya akan coba pancing dari inlet karburator ini. Oke sobat, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka saya akan coba bongkar karburatornya dan cek kepala busi lagi. Nah, beginilah sobat susahnya jika engkol rusak. Nah, nanti akan saya coba perbaiki engkolnya. Oke sobat semua, masih juga belum bisa hidup. Oke, saya akan cek kompres secara manual dan kemudian akan saya cuci karburatornya. Sobat bisa lihat kotor dan mungkin needle valve yang ada di dalam karburator ini ada sumbatan, maka tidak bisa memberi campuran yang sempurna. Nah, akan langsung saja saya cek kompresnya secara manual. Oke, setelah itu saya akan coba setel celah klep yang di kepala silinder ini. Oke sobat, busi sudah saya buka. Akan saya cek kompresnya secara manual dengan merasakan menggunakan jari jempol seperti ini. Oke, kompres ada, masih keras. Oke, selanjutnya akan saya buka karburatornya terlebih dahulu. Oke sobat, ini adalah kondisi dari karburatornya dan akan saya servis terlebih dahulu. Oke sobat semua, untuk cara membersihkan karburator atau cara menservis karburator ini sudah saya buat videonya. Sobat bisa lihat di channel beranda saya dengan judul servis karburator mesin genset 2 tak dan 4 tak. Sana sudah saya jelaskan bagaimana cara step langkahnya. Sobat bisa lihat. Di sini saya akan cuci saja, tidak akan saya beri tahu bagaimana cara mencucinya dengan baik dan benar secara sederhana agar mempersingkat durasi dari video project pembahasan kali ini. Oke sobat semua, kondisi dari needle ini seperti tidak ada minyak yang mengalir, dan di ujung masuknya minyak sepertinya tidak ada gas atau minyak yang melewati lubang ini, dan secara aktual di dalam lubang itu benar-benar kotor.
Oke sobat semua, karburator sudah saya cuci atau bersihkan. Kemudian saya akan coba perbaiki kerannya terlebih dahulu. Karena keran ini waktu tangkinya diisi minyak, kerannya bocor. Dan saya akan coba cek seal atau karet pakingnya. Dan bisa sobat lihat sendiri, karet atau pakingnya ada bermasalah, pecah dan sudah mengeras. Oke, akan saya coba pasang saja. Oke sobat, setelah saya cuci karburatornya, akan saya coba tes hidup. Karena berhubung kompresnya masih padat, saya tidak akan setel klepnya. Oke, saya isi bahan bakarnya. Akan saya cek terlebih dahulu minyaknya sudah turun sampai ke pembuangan atau tidak. Oke, sudah ada. Saya tutup lagi sobat. Saya akan gunakan metode teknik terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan ke ruang bahan bakar pada piston. Kemudian saya pasang businya. Kemudian saya kencangkan businya. Saya pasang kepala ignition coil. Oke sobat, saya akan pancing juga di ujung inlet karburator. Kemudian akan saya tes engkol. Oke sobat, masih bisa belum menyala. Saya akan coba cari tahu terus masalahnya ada di mana. Oke, akan saya coba cek terlebih dahulu businya masih memercikan api busi atau tidak. Seharusnya setelah dipancing seperti itu bisa menyala. Tapi ini kenapa tidak tahu, masih juga tidak bisa menyala. Oke sobat, aktualnya busi masih memercikan api. Saya akan coba tes hidup lagi. Oke sobat semua, begini sudah saya pasang karbu dan saya coba tes engkol menggunakan tali biasa dan manual. Ternyata itu memang sulit. Nah, di sini saya pasang engkol milik genset lain. Ya, saya ada beberapa engkol dan saya pasang di sini dan coba di sini. Dan ternyata saya tes menggunakan engkol bisa hidup. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada sobat semua hidup mesinnya seperti apa. Maju lagi. Akan saya coba tes pancing lagi. Tidak saya ambil videonya dan saya engkol tadi bisa hidup. Ini saya ambil video, saya tes engkol, dia tidak mau hidup. Oke, akan saya coba tes lagi. Oke sobat, problem talinya putus. Oke, problem masalah mesin ini adalah susah hidup dan sangat-sangat susah hidup karena pengapian ada, minyak ada, dan sampai sekarang masih belum hidup. Tadi sebelum saya ambil tes video atau tidak saya rekam tadi dia hidup, dan sekarang saya rekam, saya engkol tidak mau hidup. Saya akan tes buka dan engkol manual menggunakan tali. Oke sobat semua, karena tadi di pencucian karburator ini setelan anginnya jarumnya itu ada berbeda, dia bengkok ujungnya. Nah, saya akan lihat apakah memang dia bengkok atau tidak. Nah, di sini akan saya bandingkan dengan genset yang pernah saya bahas, genset Yasuka. Nah, sobat bisa lihat videonya dulu waktu saya servis mesin genset ini. Ini dulu juga sama, susah sekali untuk dihidupkan dan ini sudah bisa. Nah, saya akan coba pakai karburatornya untuk mesin ini. Oke sobat, ini dia yang saya maksud tadi, ujung jarum dari setelan angin. Secara aktual sini dia bengkok atau semacam cacat, dan akan saya coba menggunakan karburator mesin genset yang satu lagi. Oke sobat, ini dia karburatornya, akan saya coba pasang di mesin genset ini. Oh iya, tetapi sebelumnya saya lihat dulu apakah sama. Oke sobat, berbeda. Maka saya anggap ini jarumnya cacat ya, dan ini saya pikir oleh pemiliknya atau tukang servis lainnya dipaksa untuk masuk. Oke, akan saya coba tes agar aktualnya bisa diketahui masalahnya ada pada karburator atau tidak. Oke sobat, tinggal inputkan minyak atau bahan bakarnya. Nah, di sini saya sudah buat tempat minyak custom ya, karena berhubung tadi keran minyaknya itu bermasalah, minyaknya itu terbuang. Sobat, gambarannya seperti ini. Nah, ini minyak sudah mengalir, tapi akan saya pastikan sampai bawah atau tidak. Sobat, sudah sampai bawah. Nah, sini akan saya coba tes. Intinya yang penting minyak atau bahan
bahan bakarnya sudah masuk ke bagian karburator. Oke, kita sengkol. Oke sobat semua, karena saya capek mengengkolnya dengan menggunakan manual, tali manual dililitkan dan kemudian ditarik. Nah, di sini sudah saya pasang engkol, dan engkol ini bekas dari mesin genset Yasuka dan saya pasang di sini. Dan tali ini juga sebenarnya tali milik mesin genset ini, karena berhubung spring spiralnya itu rusak, jadi saya gunakan engkol dari mesin genset ini dan kemudian saya pindah dan kemudian tali ini saya pakai. Nah, karena sudah saya ketahui masalahnya, ternyata dengan saya mengengkol manual dengan tali dililit kemudian ditarik, ternyata masalahnya itu pada api busi tidak lagi memercikan, alias busi ini sudah rusak. Nah, maka dari itu saya akan coba menggantinya. Nah, untuk pembuktiannya terlebih dahulu kepada sobat semua akan saya coba buktikan ya, akan saya coba engkol dan saya perlihatkan kepada sobat semua bahwasanya busi ini mengalami kerusakan. Nah, contoh fisiknya itu seperti ini. Lihat, baju dari elektrodanya maju mundur. Nah, seperti ini. Sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, akan saya coba tes pengapiannya. Nah, sebelumnya sudah saya cek api busi ini tidak ada apinya, tapi akan saya perlihatkan lagi kepada sobat semua. Nah, oke sobat, terkadang busi ini menipu. Tadi saya cek dan tes, ternyata masih ada percikan. Kenapa sebelumnya saya cek tidak ada apinya, dan ternyata saya buktikan kepada sobat semua ternyata masih ada api businya. Nah, kenapa busi ini bermasalah di mesin genset ini? Nah, menurut saya karena ada masalah pada baju elektrodanya ini yang bisa maju mundur. Dia menutupi dari elektrodanya ketika dipasang di dalam. Nah, maka sampai saya capek mengengkolnya menggunakan manual engkol, tali yang dililitkan di flywheel dan kemudian ditarik. Kalau businya seperti ini, sampai capek pun, sampai tangan kita pegel pun tidak akan pernah bisa hidup mesinnya. Nah, jika posisi seperti ini, kita wajib mengganti businya. Dan di sini sudah saya ambil busi dari mesin genset Yasuka itu. Nah, ini adalah kondisi dari busi mesin genset Yasuka. Akan saya coba pasang dan tes hidupkan. Oke, karena berhubung sudah saya berikan pancingan terus menerus, maka saya tidak akan berikan pancingan lagi karena saya anggap bahan bakar yang di dalam itu masih ada. Oke, sebelumnya saya ukur dulu celah businya agar memudahkan percikan atau putikan apinya itu besar dan bisa menyambar dengan cepat. Oke, saya rasa sudah pas ya ukurannya. Oke, akan saya coba tes nyala. Nah, posisi throttle saya buka penuh ya. Saya pancing dulu, saya tutup seperti ini. Oke, ada tanda-tanda kehidupan atau tanda hidup mesin. Akan saya buka lagi. Oke, akan saya isi minyaknya lagi terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup. Akan saya coba tes nyala lagi. Sobat, nah ternyata masalah pada mesin genset ini ada pada businya. Yang pertama, ada masalah pada bagian ujung elektrodanya seperti ini, bisa maju mundur, dan ini mengakibatkan percikan api businya tidak bisa keluar. Oke, dan kedua, pada engkol. Kalau tidak ada engkol akan sangat terasa capek. Kemudian karena ini karburator dari mesin genset Yasuka yang normal karburatornya, maka saya anggap ini mesinnya tidak bermasalah. Nah, tetapi akan saya coba tes menggunakan karburator bawaan dari mesin genset ini. Nah, ini dia. Nah,
masalah pada karburator ini sebelumnya sudah saya singgung, ada masalah pada ujung jarumnya, bengkok. Secara fisik ini tidak bagus atau saya anggap cacat. Oke, akan saya coba bandingkan apakah ini memang benar bentuknya seperti ini atau tidak. Maka saya akan bandingkan dengan karburator genset Yasuka ini. Sobat, ini adalah jarum dari mesin genset Yasuka, akan kita bandingkan. Nah, artinya jarum ini memang bermasalah dan cacat secara fisik dan seharusnya ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena berhubung ini akan saya coba tes hidup di mesin genset ini, apakah bisa menyala atau tidak. Maka untuk pembuktiannya akan kita coba saja, langsung saja. Nah, agar tidak merusak lubang dari ujung jarum ini, maka saya tidak akan memaksakannya masuk sampai ke dalam. Agar suatu saat jika ada cadangan atau karburator yang rusak akan saya ganti. Oke, akan saya isi bahan bakarnya. Oke, akan saya coba tes nyala. Nah, saya pancing dulu naik, saya tutup dulu, kemudian nanti akan saya buka. Sobat, ternyata karburatornya masih bisa menyala dengan normal, tapi tidak tahu apakah besar masalahnya ketika jarum ini rusak. Nanti akan saya uji ya di lain waktu, ini mengenai masalah irit atau tidaknya, nanti akan saya uji. Oke sobat, saya akan coba tes arus listriknya bisa digunakan atau tidak, atau masih berfungsi normal atau tidak. Oke, di sini ada mesin bor, akan saya uji arus listriknya bisa digunakan atau tidak. Oke, pertama kita lihat dulu dari voltmeter ini menandakan arus listriknya itu ada. Nanti akan kita coba buktikan pada mesin bor ini. Oke sobat, nah artinya mesin genset Yamamoto ini masih bisa menyala, dan kedepannya akan coba saya maintenance dan repair seluruh sasisnya, dan saya cat ulang. Begitu juga dengan genset-genset lainnya. Nah, kasus pada mesin genset ini yang pertama itu pada busi. Setelah saya capek mengengkol manual tidak hidup-hidup, dan ternyata masalahnya ada pada busi yang ujung bagian elektrodenya ini bermasalah, dan kemudian ada masalah pada karburator. Karburator pada jarum setelan angin ini bermasalah, ujung dari jarum ini bengkok, tetapi saat dihidupkan masih bisa menyala dengan normal. Oke, kasus selanjutnya pada engkol. Nah, engkol dari bawaan mesin genset Yamamoto ini, per dari spring spiralnya itu bermasalah pada knob atau pengganjal springnya, yang sehingga tidak bisa menahan ketika ditarik atau diengkol. Nah, engkol ini saya pasang. Nah, engkol ini milik mesin genset Yasuka, saya pasang agar memudahkan saya untuk mengengkolnya dan cepat menyelesaikan masalah. Oke, untuk pelistrikan aman, dan nanti kedepannya juga saya akan mengganti oli dari mesin genset Yamamoto ini. Oke sobat, itu tadi masalah pada mesin genset Yamamoto patak ini. Oke, jangan lupa like-nya. Jika video-video tentang perbaikan mesin genset Yamamoto patak ini bisa memberi informasi kepada sobat semua bagaimana teknik atau prosedur yang saya lakukan untuk menghidupkan mesin genset yang lama tidak digunakan, dan semoga informasi-informasi yang ada di dalam video ini bisa sobat aplikasikan jika sobat ingin memperbaiki atau menghidupkan mesin genset milik sobat sendiri. Oke, saya harap kalian suka ya dengan cara like, dan kepada sobat semua yang ingin berteman, sobat semua bisa subscribe channel saya ini dan dukung terus agar impian saya membuat mesin genset, mesin listrik gratis ya, agar tercapai. Sobat harus dukung. Oke sobat, next saya akan coba memperbaiki mesin genset Daito. Oke, sekian di project pembahasan kali ini. Saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.